الذي أصبحنا وأصبح الملك لله لا إله إلا هو وإليه النشور. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وفضلنا وأكرمنا بفضائل وكرامات، وألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا، والذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الناس ويا أيها المسلمون حاضرين، Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita bersama, keluarga kita Jamaah Masjid Al-Ittihad, Allah muliakan, Allah rahmati, Allah bimbing, Allah berikan hidayah. Ya putra putri anak cucu kita semuanya, teman sahabat link jaringan muslimin muslimat, sama-sama memanjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pemberian karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, iman Islam dan kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kemudahan, kelancaran semua urusan, keberhasilan dan keberkahan selalu Allah lipat gandakan kepada kita semuanya. La in syakartum la azidannakum, jika kita terus menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang patuh, yang taat, yang bersyukur, Allah Subhanahu wa taala mempunyai rumus, mempunyai janji, la in syakartum la azidannakum. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para leluhur kita, pendahulu kita, para ulama kita, para guru kita, semuanya bisanadihim wa turuqihim fil ulum, dengan jalur mereka, sanad mereka, dan sanad kita, jalur ilmu kita. Begitu juga keluarga kita semuanya, walladzina sabaquna bil iman, sampai kepada afdhalil khalqi ajma'in, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin wa malaikati al-muqarrabin wal ruhil amin Jibril alaihi salatu wassalam, wa ila hadrati Rabbina Azza wa Jalla, yang ujungnya awal dan akhir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Ya Allah, Anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna, Anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna, Anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna. Ya Allah, dan doa tentu untuk al-muallif khusus kitab ini, yaitu Al-Imam Al-Alusi, muallif kitab Ruhul Ma'ani fi Tafsir Al-Quran Al-Azim was-Sab'il Mathani. Dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di surat Ar-Rum yang kita sedang bahas, kita baca ayatnya, semoga mendapatkan pahala li kulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyrati amsalha. Setiap satu huruf satu kebaikan, dan Allah membalasnya 10 kebaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Lillahil amru min qablu wa min
بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. Sadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengulas yang sudah kita sampaikan. Al-Imam Al-Alusi memberikan muqaddimah bahwa ayat ini sebagaimana surat ini sebagaimana yang dinukil oleh beliau dari riwayat-riwayat dan tafsir bil ma'thurnya adalah surat Makkiyah. Nah, bangsa surat Makkiyah. Hadirin yang dimuliakan Allah, langsung tergambar bagi kita, tentu ini adalah ilmiah, bahwa kalau Makkiyah itu belum ada syariat, belum ada hukum. Nah begitu, karena para ahli sejarah, ahli sirah mengatakan marhalatut ta'sis, nah, yaitu pondasi. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di Makkah 13 tahun. Nah begitu jamaah dimuliakan Allah. Dan yang unik adalah walam yastathnau, mereka itu tidak mengecualikan, jadi semuanya Makkah. Begitu. Kadang-kadang kan ada dia Makkah tapi ada beberapa ayat Madinah, ada begitu. Tapi ini jadi tidak ada. Waqala Hasan ya Makkiyah. Ini jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu langsung dijawab oleh beliau juga, khilafu madhhab jumhur wa tafsir al-mardi kama sayati. Dan juga mengambil jadi Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya, beliau. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ayatnya adalah 60 berapa? Sittun wa inda ba'd tis'un wa khamsun. Jadi 60 ayat atau 59 ayat. Dan begini ini juga hal jadi yang biasa, karena yang ahlinya itu namanya ada ulama adil ai, yaitu ulama yang menghitung jadi ayat-ayat Al-Quran Karim. Jadi kalau 6.000-nya sepakat, tapi punjulnya itu adalah berbeda. Punjulnya itu berbeda. Sama kayak menghitung surat Al-Fatihah, sama dengan 7, tapi mulainya beda. Ada Bismillahirrahmanirrahim, tulisannya 1, mushaf kita semuanya. Tapi ada yang tidak, tapi nanti
siratal ladzina an'amta 'alaihim, di situ dianggap ada ayatnya. Nah, begitu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, beliau jadi sudah memberikan pengantar yang di pertemuan yang lalu. Ya, karena ini masih nyambung maka perlu review. Ya, jadi bahwa Persia jadi mengalahkan Romawi dan orang-orang ahli Makkah pada gembira ria, begitu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana riwayat yang diangkat oleh beliau adalah kemudian merasa sedih. Ya, lalu Allah menurunkan wahyu bahwa sebentar lagi nanti jadi Romawi akan mengalahkan Persia, begitu. Dan di saat itu ya kemudian para kaum muslimin Makkah senang, ya yang kita sudah sampaikan, karena jadi Romawi adalah ahli kitab, Persia adalah jadi ahli majusi dan juga penyembah berhala. Terus kok seneng, wong ahli kitab pun juga udah berubah juga, tapi kan di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sepertiga secara hitungan, ya kan begitu. Lalu kitab itu adalah kitabun munazzal, yaitu ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Nah, ini yang dikupas, jadi beliau cukup panjang juga dan itu umumnya ahli tafsir seperti itu. Tapi beliau menghadirkan sesuatu yang menarik di sini ketika mengatakan Alif Lam Mim Ghalabatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayughlabun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Yang unik jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Ar-Rum dibaca Ghulibat dibaca Ghalabat. Ini asik banget sebetulnya ini. Ghalabatir Rum ay ghalabatir Rumul Fursa. Jadi Romawi jadi mengalahkan Persia. Begitu. Lalu dimaknai jadi sayughlabun bukan sayaghlibun. Tapi nanti Romawi akan dikalahkan orang Muslim. Nah, begitu. Begitu jemaah dimuliakan Allah. Makanya beliau menyebutkan, mengaitkan yang namanya ada perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu di sini panjang disebutkan beliau. Jadi perang Mu'tah itu adalah perang yang terjadi jadi di tahun ke-8 Hijriah. Ini kalau dibaca panjang dipakai ini satu-satu banyak. Ya, ada beberapa halaman. Yaitu ke-8 Hijriah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan jadi rombongan pasukan itu adalah 3.000 orang. Mu'tah itu di mana letaknya jemaah dimuliakan Allah? Di bagian Yordania di Syam sana. Jadi itu adalah perang pertama kali yang keluar, dan itu menunjukkan bahwa Islam itu tidak ahli perang, tidak senang perang. Hidup ini bukan untuk perang gitu. Karena dari awal sampai tahun ke-5 Hijriah itu Rasulullah terus dipuyok-puyok, terus diserang, terus ya kan begitu. Makanya di waktu Makkah
itu ayat-ayatnya fa'fu anhum wasfah. Maafin, sabar. Tapi terus aja direcokin, dikuyo-kuyo, di ini dan seterusnya. Nah, begitu hijrah ke Madinah, mereka mengatakan bahwa jangan sampai Muhammad dan pengikutnya, Rasulullah Muhammad SAW, pada mapan, pada jumeneg yang enak. Orang pindahan rumah itu lah masih disiapkan pasukan, yaitulah terjadi perang Badar. Begitu jemaah dimuliakan Allah. Supaya, dan itu juga mereka datang dari Makkah, ya. Kemudian berikutnya belum apa-apa juga perang Uhud. Nah, di antara ini banyak sekali, dan tahun kelima terjadi perang Al-Ahzab. Perang Al-Ahzab ini jadi perang besar yang disiapkan Hulafa'u Makkah, koalisi Makkah, dan dipimpin langsung oleh mertua Rasulullah SAW, Abu Sufyan. Jumlahnya 15.000 pasukannya. Orang Madinah, ya kalau kira-kira 3,5 tahun, 4 tahun, ya luar biasa. Kemudian berjumlah 2.700-an, dikepung dari semua arah. Maka baginda Rasul, jadi sudah ada sahabat Salman Al-Farisi, maka kemudian membuat parit. Wahai Salman, pengalaman kamu di Persia, jadi kalau menghadapi seperti ini gimana? Kami membuat parit, wahai Rasul. Maka parit digali sepanjang itu, dan tidak terjadi perang sebetulnya, karena jadi dilemahkan, diembargo supaya tidak ada yang bisa kemana-mana. Nah, itu jamaah, dan tantangannya dari pihak Mekah, kita laki-laki, kita orang berani, kirimkan orang-orang pentingmu. Mana itu disebut nama satu-satu seperti itu. Lalu kemudian adanya adalah mubarozah. Mubarozah itu perang tanding namanya. Jadi adu izin, begitu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikepung selama 1 bulan, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ronda, jadi menggilir, awas kalau ada yang pada melompat, jadi parit, melompat tebas. Dan memang dilalahnya itu ada tempat yang di saat para sahabat dipimpin baginda Rasul itu menggali, itu dilalahnya ada yang kurang jero jamaah dimuliakan, kurang dalam. Nah, akhirnya jadi bisa dilompatin itu. Dan tentu para jagoan, para sahabat baginda Rasulullah ini hebat-hebat semuanya. Di antaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Nah, ini dikepung selama 1 bulanan. Baginda Rasul bermunajat kepada Allah, kemudian jadi sholat, dan di akhir-akhir waktu itu kemudian baginda Rasul mengatakan, man ya'ti bi khabaril qaum, siapa jadi yang datang dan membawa berita mereka. Diem semuanya, karena memang juga malam-malam waktu dingin mencekam, jamaah dimuliakan Allah, diulang 3 kali, tidak ada yang langsung menyatakan saya baginda Rasul, tidak ada. Sampai Rasulullah bersabda, qum ya Hudzaifah, idhab wa ya'ti bi khabaril qaum la tuhdits syai'an wa ta'ti saliman. Kamu berangkat dan kamu nyelusup, kira-kira nyelusup, cari berita, dan kamu jangan melakukan sesuatu dan kamu pulang dalam keadaan selamat. Kalau menurut riwayatnya yang diingat oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, yang saya ingat cuman bahwa kamu
akan balik lagi dalam keadaan selamat. Nah begitu jamaah, ada jaminan berangkat. Dan ternyata jamaah memang jadi Abu Sufyan sedang ingin menyampaikan sesuatu. Terus mengatakan kullun man bijambi. Semuanya hati-hati siapa yang ada di sampingnya. Langsung jadi Hudzaifah sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung rangkul sini begitu supaya nggak ditanya dulu kamu siapa, ya kan begitu jamaah, kecerdasan lapangan. Dan terus jadi inni mughadirun al-yawm, kita akan berangkat pulang ke Mekah hari ini karena ini bukan kejadian biasa. Ini angin ini Tuhannya Muhammad sudah murka. Ini bukan jadi angin biasa. Walillahi junudus samawati wal ard. Nah, disitulah itu adalah perang terakhir yang baginda Rasul diserang. Nah, begitu jamaah dimuliakan Allah. Maka pada waktu itu ada ungkapan jadi bahwa nahnu nuhajimuhum wa la yuhajimunana. Kita berikutnya adalah kita yang akan mendatangi mereka dan mereka tidak akan bisa menyerang kita. Maka tahun ke-6 Hijriah maka kemudian terjadilah jadi perang Hudaybiyah. Dan sebetulnya tidak perang. Jadi baginda Rasul sudah ada di Madinah 6 tahun. Pengen kangen sama Makkah, pengen umroh. Begitu jamaah dimuliakan Allah, membawa sahabat, tapi begitu sampai di Hudaybiyah tertahan, ditahan oleh mereka, dan baginda Rasul mengutuskan utusan-utusan, dan terakhir Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, ternyata ada suara bahwa utusan ini Utsman itu dibunuh dan ternyata tidak. Maka terjadilah bai'ah itu. Bai'atur Ridwan itu MOU. Ya. MOU itu jadi apa? Ya wis PIA. Kita jadi membuat rundingan. Rundingan ini jamaah dimuliakan Allah, isinya merugikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam secara umum. Satu, sudah dikoreksi detail banget. Bismillahirrahmanirrahim, katanya kita nggak mengenal itu, ya kan? Muhammad Rasulullah. Kalau kami mempercayai Rasulullah, maka kita juga akan beriman. Hapus, ya udah nurut juga. Nah, sampai kadang-kadang sahabat kesel itu. Yang unik jamaah poinnya adalah genjatan senjata selama 10 tahun. Kemudian poinnya adalah kalau orang Mekah belot ke situ harus dibalikin. Tapi kalau orang Madinah ke sini nggak usah dibalikin. Nah, ini maksudnya tidak diberikan. Dan ini luar biasa jemaah dimuliakan. Zahirnya jadi adalah merugikan kaum muslimin baginda Rasulullah SAW. Makanya kadang juga ada keselnya para sahabat ini. Makanya baginda Rasul memerintahkan untuk jadi menyembelih hadiah yang sudah dibawa, ada sekitar 70, tapi mereka masih diem aja. Dan itulah peran Ummi Salamah, tapi yang ini nggak sebut peran Ummi Salamah. Langsung beliau menjelaskan adalah bahwa Rasulullah menyembelih itu dan para sahabat semuanya mengikuti menyembelih. Dan ini tentu dibahas di masalah haji. Jadi siapapun yang sudah punya niat ke tanah haram, kalau dia mahsur, terhalang, terkepung, terkilung, maka dia dan mereka tetap